Assalamualaikum. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba dulu lihat di bawah mejanya apakah ada sampah. Kalau ada, tolong dibuang dulu. Ada? Nggak ada? Ada, silakan dibuang dulu. Sudah? Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas bersiap dan berdoa. Ketuanya siapa? Ya, silakan. Siap, gerak. Basmalah. Sudah? Bagaimana keadaannya hari ini? Kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, Ibu cek ya. Adinda. Hadir. Adera. Siapa? Azra. Saatnya dan persembuhan dimulai. Ahmad. It's time to Hadir. begin tonight's lesson. Anissa. Al-Hafiz. Sakit. Bintang. Fitriani. Herpan. Muhammad Abdul. Sakit. Miftah. Muhammad Adli. Muhammad Ikram. Nadia. Puan. Rafaifa. Sakina. Saskia. Silvia. Zahran. Oke. Bisa Ibu minta tolong tutupkan pintunya. Ya, Zafran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pada
proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, beri tepuk tangan untuk kita semua dahulu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membuat komitmen dalam pembelajaran. Nah, kira-kira untuk kelas 15, apa komitmennya dalam pembelajaran? Kira-kira apa? Apa? Tidak berisik dalam belajar. Yang kedua apa? Apa? Mendengarkan perkataan guru. Ketiga, apa lagi? Apa? Berbicara sopan. Ya. Yang keempat, menghormati guru. Kemudian, tidak boleh menggunakan HP dalam pembelajaran. Kecuali nanti kalau sudah ibu suruh. Ada lagi? Yang dari belakang ada? Apa? Ya, tidak boleh tidur di kelas. Masih ada lagi? Tidak makan di dalam kelas. Cukup 6 saja atau masih ada? Sudah? Nah, bagaimana untuk kelas 15? Apakah setuju? Setuju. Oke, berarti setuju ya. Tidak berisik, mendengarkan guru, kemudian berbicara sopan, tidak menggunakan HP, tidak tidur di kelas, dan tidak makan di dalam kelas. Oke?
Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu itu kemarin tentang apa? Tentang apa? Tentang simbol-simbol peta. Nah, kira-kira ada yang tahu apa saja simbol-simbol yang ada di dalam peta? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa? Simbol-simbolnya yang ada di dalam peta. Apa? Berdasarkan bentuknya, simbol peta itu terbagi menjadi 3. Yaitu simbol titik, kemudian simbol garis, dan simbol area. Simbol titik apa saja? Ah? Ya, gedung sekolah. Apa lagi? Pelabuhan, iya. Apa? Keluarkan suaranya. Apa lagi? Ah? Gak dengar, Ibu. Apa lagi? Nah, kalau untuk garis, simbol garis apa saja? Ya, jalan. Sungai. Sawah, tidak. Nah, kira-kira sawah termasuk ke dalam apa? Simbol apa? Iya, simbol bidang. Oke, berarti sudah paham kan dengan materi minggu lalu? Paham, oke. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh. Kira-kira ada yang tahu apa itu penginderaan jauh? Ayo, ada yang tahu penginderaan jauh itu apa? Ada yang tahu? Yang di belakang ada yang tahu? Ya. Iya, betul. Yang lain gimana? Sama? Sama. Oke. Nah, kira-kira jika kita melihat dari atas, kita akan melihat apa? Ah? Umpamanya kita melihat dari atas, berarti kita melihat yang di bawah. Ya. Kira-kira apa yang kita lihat? Rumah, pohon, bangunan, lapangan, hutan, sungai, sawah, dan lain-lainnya. Oke, berarti sudah tahu penginderaan jauh itu apa? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak cara melihat sesuatu itu dari atas? Ya. Ya, betul. Nah, kalau kita lihat secara apa maksudnya kalau tidak menggunakan bantuan bisa? Tidak kan? Nah, berarti kita membutuhkan wahana. Wahana itu berupa alat yang digunakan untuk membawa sensor. Contohnya seperti yang dibilang oleh teman kita tadi. Apa tadi contohnya? Balon udara. Apalagi? Satelit. Apalagi? Pesawat. Kemudian apa lagi? Masih ada? Sudah?
Oke. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ada 7, di mana kalian akan mengetahui nantinya dasar penginderaan jauh, kemudian pengertian penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, jenis citra penginderaan jauh, interpretasi citra penginderaan jauh, kemudian langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh, dan manfaat penginderaan jauh. Nah, kita masuk ke dasar penginderaan jauh. Nah, ini merupakan pengertian dari penginderaan jauh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita ice breaking dulu ya, biar kalian semangat. Oke? Oke, ayo berdiri, semuanya berdiri. Oke, ikuti ibu ya. 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Berenang lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Oke, ulang lagi. Kali ini harus lebih cepat. Oke, 1, 2, 3. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Oke, lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Udah semangat kan? Udah? Oke, kita lanjut. Nah, pengertian penginderaan jauh. Coba Zapran bacakan. Pengertian Ya. penginderaan jauh adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menentukan objek serta memperoleh informasi untuk dikumpulkan dengan menggunakan sensor jarak jauh. Oke. Satu lagi. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, fenomena, menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, itu merupakan pengertian dari penginderaan jauh. Nah, kira-kira ada pertanyaan tentang pengertian penginderaan jauh? Kita lanjut. Oke. Nah, penginderaan jauh itu merupakan ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu objek, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan alat penginderaan berupa sensor bantuan. Nah, tanpa kontak langsung maksudnya gimana? Apa? Maksudnya gimana? Tanpa kontak langsung. Apa? Dengan menggunakan alat. Ya, seperti yang sudah teman kita jawab tadi, yaitu dengan menggunakan alat yang namanya wahana. Apa saja tadi alatnya? Pesawat, satelit, balon udara, helikopter, ya bisa juga.
Oke, berarti sudah paham kan tentang pengertian penginderaan jauh? Oke, kita lanjut. Nah, komponen penginderaan jauh. Nah, di sini ada beberapa komponen penginderaan jauh, yaitu ada sinar matahari, atmosfer, ada objek, sensor, dan wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Nah, yang pertama yaitu sinar matahari, merupakan sistem pasif menggunakan tenaga elektronik yang berasal dari sinar matahari. Nah, kira-kira kalau pada malam hari bisa tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada sinar matahari. Oke, apalagi? Kalau umpamanya saat mendung, kira-kira bisa tidak kita menggunakan penginderaan jauh saat mendung? Bisa? Bisa tidak? Tidak bisa. Oke, karena sinar matahari itu merupakan sistem pasif, jadi pada malam hari atau saat mendung itu tidak bisa menggunakan penginderaan jauh. Makanya dibutuhkan sistem aktif. Sistem aktif itu merupakan suatu sistem di mana dia memberikan cahaya buatan gitu. Cahaya bulan tidak bisa. Ya, makanya dibutuhkan sistem aktif. Oke, ada pertanyaan? Paham? Oke, lanjut. Nah, ini tadi tenaga buatan yaitu sistem aktif. Menggunakan tenaga buatan berupa gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Alat perekam memancarkan gelombang ke permukaan bumi, kemudian gelombang tersebut dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Nah, atmosfer, kira-kira apa itu atmosfer? Lapisan apa? Lapisan? Ya, lapisan udara yang meliputi seluruh permukaan bumi. Nah, ini dia. Hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dapat digunakan untuk pengiraan jauh. Jendela atmosfer yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang mencapai bumi. Spektrum ini yang dipantulkan ke alat perekam penginderaan jauh. Nah, kira-kira kita berada di lapisan apa? Lapisan litosfer, yaitu lapisan kulit bumi. Nah, di atmosfer ini kira-kira ada yang belum paham? Paham? Oke. Nah, selanjutnya yaitu objek. Coba salah satu bacakan. Siapa yang mau bacakan? Yang kuat suaranya, yang cowok aja. Siapa? Dinda. Ya. 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 Spasial.
kemarau. Oke, terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu sensor. Kira-kira siapa yang mau bacakan? Ayo. Ya. Sensor adalah untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran artificial disebut resolusi spasial. Sensor fotografi menggunakan film sebagai detektor menghasilkan foto udara. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik pada spektrum yang luas menghasilkan citra. Oke. Nah, selanjutnya yaitu wahana. Nah, wahana itu apa tadi? Nah, iya. Kira-kira apa aja tadi? Pesawat terbang. Satelit. Nah, selanjutnya yaitu perolehan data, di mana analisis manual dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut stereoskop, di mana analisis digital dilakukan dengan menggunakan komputer. Nah, pengguna data. Kira-kira pengguna data itu siapa? Ya, orang. Atau lembaga. Nah, pengguna data itu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk berbagai bidang kehidupan seperti tata guna lahan, pertambangan, dan mitigasi bencana. Nah, kita masuk pada jenis-jenis citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh terbagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto terbagi menjadi berapa? 4. Apa saja? Ya. Citra non-foto terbagi menjadi berapa? Apa saja? Nah, ya. Untuk sumber sensor terbagi pula menjadi dua. Apa saja? Ya. Untuk gelombang elektromagnetik terbagi menjadi dua. Apa? Ya. Nah, yang terakhir yaitu wahana. Wahana terbagi pula menjadi dua, yaitu citra. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini dia citra foto. Terbagi menjadi 4. Nah, kira-kira tahu kan perbedaan antara 4 citra ini? Oke, lanjut ya. Nah, citra non-foto berdasarkan sumber sensor terbagi pula menjadi dua, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Nah, kira-kira apa perbedaan antara dua ini? Apa?
Apa? Citra tunggal memiliki spektrum gelombang berbeda untuk mengidentifikasi suatu. Iya. Citra multispektral memiliki ini dari citra RDF, Return dan citra MSS, Ya. multispektral scanner. Iya, betul. Oke, lanjut. Nah, citra non-foto berdasarkan gelombang elektromagnetik. Terbagi pula menjadi dua, yaitu citra inframerah termal dan citra radar atau citra gelombang mikro. Citra inframerah termal dibuat berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra. Kemudian citra radar dan citra gelombang mikro, citra yang diperoleh dengan spektrum gelombang mikro, di mana citra radar hasil penginderaan menggunakan sistem aktif, sedangkan gelombang mikro menggunakan sistem pasif. Nah, ini merupakan citra non-foto berdasarkan wahana yang digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi interpretasi citra penginderaan jauh. Sebelum kita masuk di materi ini, Ibu mau memberikan tugas. Tugas ini berdasarkan individu, jadi kalian buat sendiri-sendiri. Di mana nanti kalian akan membuat nama, kelas, kemudian nomor absen. Oke, jika ada pertanyaan nanti bilang saja sama Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, silakan dijawab. Oh, kurang ya? Disilang. Oke, sudah dapat soal semuanya? Sudah. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa buat namanya, kelasnya, dan nomor absennya. Ya, disilang.
Gimana? Paham dengan materinya? Insya Allah. Atau ada yang ragu? Gak ada. Yang di sini ada masalah? Atau ada yang tidak mengerti? Ada pertanyaan? Paham? Ya, coba lihat lagi pertanyaannya. Sudah? Coba lihat lagi pertanyaannya. Mana tahu nanti salah. Coba diulang lagi. Sudah betul? Apa nanti masih ada yang salah? Gimana? Udah? Ya betul semua tuh. Ya coba dilihat lagi soalnya. Hmm? Iya, ada yang salah. Cobalah baca lagi. Cobalah baca lagi. Enggak, itu betul tuh. Yang mana? Nomor 8. 7. Betul, 7 betul. Ya, betul. Ya, benar. Iya, itu benar juga. Yang mana? Nomor 2 betul. Hmm? Betul. Iya, ada satu yang salah tuh. Yang mana? Dalam bidang pertanian. Menanalisis kesuburan tanah melalui rasa kulit. Hmm? Betul kan? Iya. Berarti gimana? Apa salah? Tadi dibacanya hasil pengambilan jauh dari batu udara melalui rasa kulit tersebut. Udah betul semua. Sengaja, Ibu. biar mencari lagi jawabannya. Ya, udah betul semua. Pintar. Berarti sudah paham. Iya, betul. Betul semua.
Nomor 1 salah nih. Astagfirullah. Apa pengertian penginderaan jauh? Oke, udah siap? Oke, silakan kumpul. Yang udah siap, silakan kumpul. Udah dibuat namanya? Oke. Sudah? Oke. Sebelum kita masuk ke interpretasi citra penginderaan jauh, nah, kita buat kelompok dulu. Satu kelompok 4 orang. Berarti ini sudah membuat kelompok seperti yang sudah Ibu bilang minggu lalu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, penginderaan jauh tadi gimana? Sudah paham? Sudah? Iya, betul sudah paham tuh? Sudah, oke. Insya Allah. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu interpretasi citra penginderaan jauh. Nah, kira-kira apa itu interpretasi citra penginderaan jauh? It's time to begin. Pretend lesson. Nah, silakan Zafran baca. Apa itu interpretasi citra penginderaan jauh? Interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Ya, betul. Nah, interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Nah, saat Ibu menjelaskan, kalian bisa mencatat materinya. Oke? Silakan dicatat materinya. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur interpretasi citra. Terbagi ke dalam berapa kelompok? 9. Apa saja yang 9 itu? Ya. Asosiasi. Nah, kira-kira bentuk itu apa? Apa itu bentuk? Ya. Keraskan lagi suaranya. Bentuk merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali. Bangunan sekolah berbentuk huruf L besar. Nah, dari gambar ini merupakan contoh dari unsur bentuk, yaitu bangunan sekolah berbentuk huruf L besar. Yang itu ya gambarnya. Yang di belakang kelihatan gambarnya? Kelihatan. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ukuran.
Apa itu ukuran? Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Contohnya, objek lapangan sepak bola memiliki panjang sekitar 100 Sampai. meter dan lebar sekitar 5 Iya, betul. Oke, lanjut. Rona. Apa itu Rona? Ayo keraskan suaranya. Ya. Yang mana lapangan kosongnya? Yang ini. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tekstur. Nah, kira-kira mana yang lahan sawah, mana yang vegetasi hutannya? sawah sendiri. Sawah yang sebelah sini, hutan sebelah sini. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, yang selanjutnya itu bayangan. Apa itu bayangan? Mereka sedang berlari pada waktu rekaman atau mengambil gambar objek. Ya, kira-kira itu bayangan apa? Apa? Pohon? Bayangan apa? Pohon? Sungai? Nah, itu merupakan bayangan dari pohon, bukan sungai ya. Nah, pola apa lagi? Nah, kira-kira di gambar itu bagaimana polanya? Kotak-kotak persegi panjang. Terus? Apa? Mirip catur. Apakah polanya berkelompok atau tidak? Ya, berkelompok ya. Oke, sudah paham? Nah, yang selanjutnya yaitu situs. Apa itu situs? Asosiasi. Oke, apakah ada pertanyaan? Atau sudah paham? Oke, sudah paham? Sudah. Oke. Selanjutnya Ibu bagi LKPD per kelompok. Nah, silakan nanti setiap kelompok buat namanya, kelasnya, kemudian kelompok berapa. Oke?
Oke, silakan diisi. Waktunya Ibu kasih 20 menit. Silakan dibaca dulu petunjuknya bagaimana. Coba dibaca dulu petunjuknya. Amati dulu gambar citranya. Kemudian kalian gunting. Gambarnya digunting, nanti ditempelkan di kertas manila yang sudah disiapkan. Kemudian kalian mencari apa saja unsur-unsur yang terdapat pada gambar tersebut. Ada berapa tadi unsur-unsurnya? Ada berapa? Ada 9. Ya, 9. Oke, silakan dibuat. Apa? Hotspot? Oh iya, silakan HP-nya dibuka. Boleh dibuka HP-nya. Iya. Gambarnya digunting. Gambar citranya digunting, kemudian ditempel di kertas manila warna putih. Itu guntingnya. Apa? Iya, ditempel di sini. Kemudian kalian cari unsur-unsurnya. Ada apa aja tadi unsurnya? Ada 9. Nah, iya. Di buku ini ada nih. Jam Ibu ya. Pakai ini. Iya. Ini bentuk, ukuran, warna, tidak usah. Cuman itu Iya, kira-kira bentuk yang digambar itu apa aja? Bagaimana bentuknya? Tidak dilingkar, dibuat di sini. Nanti kalian tempelkan kan? Iya, di tengah. Apa? Iya, di tengah. Terus nanti kalian buat di tepinya itu ada 9 unsur kan? Nah, umpamanya unsur yang bentuk, kira-kira bentuknya seperti apa? Contoh yang di PPT Ibu tadi, gedung ya, huruf L kan bentuknya. Nah, seperti itu contohnya. Iya. Di ini aja. di sini unsur warna pink. Ya, boleh. Unsurnya Ini warna biru. bentuknya di sini umpamanya bentuk. Nanti dibuat lagi garis-garisnya, bentuknya apa saja. Ya, bentuknya apa saja di gambar ini kira-kira. Nanti dibulat-bulatkan aja. Dibuat-bulat. Umpamanya di garis di sini, ukuran. Iya, digunting. Umpamanya nanti kalian garis di sini. Bentuk, buat bentuk, dilingkar. Siap dilingkar, kira-kira apa aja bentuknya? Buat lagi garisnya. Kira-kira apa bentuknya? Gedung, L, dilingkar pula. Nanti bentuk yang lain, buat pula garisnya, dilingkar juga. Ngerti? Apa? Kayak sungai dibuat sini sungai. Enggak, unsur-unsurnya apa aja tadi? Kan ada 9 unsurnya. Apa aja tadi unsurnya?
ada bentuk, ada pola, ada ukuran. Nah, nanti enggak ditulis. Nanti dibuat lingkaran. Di sini bentuk apa? Iya, ini ditempel. Iya, di tengah. Nanti 9 unsurnya dilingkari di sini. Iya. Nanti kalau nggak paham, tanyakan lagi sama ibu ya. Gimana? Tempelnya di tengah ya. Tempelnya nanti di tengah ya. Apa? Nggak usah. Kalau pakai roll boleh juga. Biar rapi ya. Ya, misalnya unsur-unsur. Nggak dibuat garisnya di sini. Buat di sini apanya bentuk tadi kan? Ya, dilingkari. Nah, Terus buat garis ini. boleh terserah. Iya, apa aja bentuknya. Iya, buat pula garisnya. Iya. Ya, paham nih ya. Oh ya, orang pintar. Gimana, paham? Ya. Cara buat unsurnya ada berapa tadi? Iya, ada 9. Umpamanya bentuk. Bentuk kalian buat di sini, buat garisnya. Terus buat tulisan bentuk. Kemudian kalian lingkari atau buat kotak boleh juga. Terus kira-kira di bentuk ini apa saja gambarannya? Kalau di contoh PPT Ibu tadi kan bentuknya gedung, huruf L kan? Ya. Kira-kira bentuknya apa? Huruf M. Nah, nanti yang dibentuk ini dibuat pula garisnya. Umpamanya gedung. Seperti huruf M. Nah, kemudian nanti buat lagi garisnya. Kira-kira bentuknya seperti apa lagi? Ya, seperti itu. Berarti nanti ada 9 unsur yang melingkari. Oke. Nanti kalau nggak paham, tanya aja nanti sama Ibu. Apa? Udah kan? Ya. Kan ada rollnya, warna, bentuk, ukuran. Ya, ada 9. Ya, terus yang pertama apa? Bentuk. Nah, buat garis di sini, umpamanya kalian buat bentuknya di sini. Sini garis, ya. Kemudian buat tulisannya bentuk. Boleh dilingkari atau dibuat kotak. Oh, boleh kalau kayak sungai. Boleh. Atau bangunan di sini atau lahan juga boleh. Boleh semuanya kalian buat, umpamanya bentuk di sini. Terus dibuat garis lagi. Kira-kira ada berapa bentuknya? Nah, ya, betul. Iya, lanjutkan lagi, buat lagi garisnya. Buat pola, kira-kira polanya seperti apa? Apa? Iya, nanti buat aja di sini nanti. Ditempel boleh. Ya. Boleh. Iya. Iya. Nanti kalau kawannya ada yang nggak bantuin, nggak usah buat namanya ya. Dia nggak bantuin. Cuma diam. Bantuin kawannya. Paham nggak? Kira-kira apa aja tadi unsurnya? Ada 9. Nah, unsur yang 9 nanti dilingkari di sini.
Umpamanya bentuk, kalian garis di sini, bentuk, buat bentuk di lingkar atau dibuat kotak boleh. Kira-kira apa saja bentuk yang ada di dalam ini? Contoh yang di PPT Ibu tadi kan bangunan. Bentuknya seperti huruf L. Nah, nanti dibuat lagi cabangnya. Kira-kira apa saja yang tergabung ke dalam bentuk? Oke? Apa? Hah? Nah, apa aja tadi unsur-unsurnya? Ada bentuk. Nah, yang pertama bentuk. Kalian buat di sini garisnya, kemudian buat bentuk. Ya. Atau kalian lingkari bentuk itu atau dibuat kotak boleh. Nah, kira-kira bentuk di dalam gambar ini apa saja bentuknya? Apa saja bentuknya? Nah, nanti yang bentuk yang dilingkari ini dibuat pula cabangnya, garisnya. Kira-kira apa? Gedung umpamanya. Gedung apa? Ini stadion. Bentuknya seperti apa? Ya. Ya. Pakai cat warna. Pakai cat warna. Nah, Ibu nilai dari kreativitas kalian juga ya. Ya. Ya, bagus. Apalagi apa? Itu terlalu lebar nggak? Buat aja gini. Iya, bentuk gini aja. Tapi kalau kayak gitu juga boleh. Terserah kalian aja. Sesuai kreativitas kalian. Boleh. Di belakang aja tempelnya. Ya, di belakang aja. Kalau di depan nanti nggak cukup untuk buat unsurnya. Nah, iya betul kayak gini. Kemudian yang kedua apa? Warna. Nah, kira-kira apa? Gimana warnanya? Warnanya? Sungai kan juga coklat. Iya. Bikin rona kayak gini rona. Mm-mm. Buat sungai coklat. Iya. Atau coklat aja. Buat sungainya, biar coklat. ya. Kalau buat coklatnya ada, nggak tahu nanti apa yang coklat, apa yang hijau. Dilingkari aja ininya. Kita nih sungai, persawahan. Bisa? Gimana? Buat apa? Apa? Tunggu. Iya. Kalau itu kan ukuran terus dibikin kayak gini terus tulis Iya, ukuran. Kira-kira itu lapangannya ukurannya berapa kira-kira? Ya. Di situ kan ada apa juga? Lahan. Kira-kira ukuran lahan berapa? Menurut perkiraan kalian aja ukurannya. Berapa kira-kira? Oke. Nanti dibuat garis lagi. Kira-kira bentuknya apa aja? Di bawah boleh, samping boleh, atas boleh. Garis. Nah, sini warnanya.
lampu. Nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Dibuat dulu unsurnya. Namanya bentuk. Tadi kan ada 9 tuh unsurnya. Lagi. Dari garis ini. Ya itu. Apa? Terserah. Ini kan stadion nih, bentuknya seperti apa? Apa? Oh, menyerupai huruf U gitu. Bisa kalau sekolah. Itu stadion. Gini. Ya boleh. Beneran. Apa? Oke, waktunya tinggal 5 menit. Apa? Ya, ukuran. Ayo, cepat lagi kerjanya. Ya, semangat, semangat. Ya, ayo, cepat, cepat. 5 menit lagi. Nih, udah banyak siap nih. Belum lagi, masih bentuk kelompok lain. Di sini masih bisa nanti nih. Iya. Nah, ini ada lapangan nih. Ya, kira-kira berapa ukurannya? Menurut kalian aja, perkiraan kalian gimana, berapa? Itu apanya? Penjelasannya. Oh. Nggak perlu panjang-panjang penjelasannya. Iya, bentuk bangunannya gimana? Iya, gedung. Bentuknya gimana? Bulat lagi di bawahnya. Enggak, di sini aja, di dalam ini. Tapi singkat aja buat, umpamanya gedungnya bentuknya apa? Di situ gedungnya bentuknya. U misalnya bentuk L. Iya, gitu aja. Nggak usah yang panjang. Lagi dong, apa tuh stadion? Iya, stadion bentuknya gimana? Lebih besar. Oke, gimana? Belum siap? Ya udah, kita presentasi saja ya ke depan. Nah, untuk presentasi pertama yaitu kelompok 1. Ya, kelompok 1. Gak apa-apa, nanti aja lanjutkan.
Mana hasilnya? Bawa ke depan hasilnya. Oke, silakan ditempel. Ditempel. Iya. Siapa yang mau presentasikan? Yang menjelaskan siapa? Siapa? Yang mau menjelaskan siapa? Nah, nggak apa-apa. Nanti dibantu nanti sama kawannya. Atau dipegang aja boleh. Pegang. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bentuk unsur-unsur dari Interpretasi citra interpretasi citra kelompok 1. kelompok 1. Nah, apa saja tadi unsur-unsurnya, ada berapa? Unsur-unsurnya ada 9. Ya, Pertama 9. bentuk, kedua pola, ketiga bayangan, keempat apa lagi? Apa yang keempat? Warna, kelima Kelima apa? Pola udah. Bayangan, bayangan udah. asosiasi, Asosialisasi, situs, dan apa lagi? Udah. Oke, lanjut aja. Yang pertama apa unsurnya? Yang pertama bentuk. Nah, kira-kira Bentuk dari gambar di sini adalah terdapat gedung stadion yang berbentuk oval ya. dan Kira-kira polanya mm-mm. berbentuk lingkaran dan bayangannya seperti Apakah ada bayangan? ada bayangan pepohonan Ya. dan juga ya apa lagi? Apalagi? Ya, apalagi? Dan situs di kedudukannya di kawasan perkotaan Ya. dan asosialisasi perkarangannya ada pertumbuhan pepohonan. Oke, udah? Udah. Oke, udah. Nah, Ada yang mau memberikan pertanyaan? ayo yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, ambil bukunya. Dicatat soalnya apa? Bukunya.
akan menjawabkan pertanyaan dari Nadia. Bayangan adalah bagian gelap dari sebuah objek yang terbentuk akibat terhalangnya sinar matahari oleh objek itu sendiri terhadap permukaan bumi. Ada lagi? Ya. Alatnya yaitu stereoskop. Nah, gimana kelompok 3? Jawaban untuk kelompok 1? Benar. Oke. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ayo cepat. Zapran, mau menjelaskan nanti? Ayo, cepat. Mana lemnya tadi? Kelompok 1 mana lemnya tadi? Oh, ini. Guntingnya? Pinjam ibu guntingnya. Mana guntingnya? Oh, ini. Nih. Ini guntingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang unsur interpretasi citra. Ya. Yang pertama yaitu bentuk yaitu stadion yang berbentuk persegi panjang. Ya. Dan juga gedung yang berbentuk U dan juga L. Dan juga ada gedung sekolah yang berbentuk L. Setelah itu ukuran yaitu bentuk panjang suatu lapangan, gedung dan sekolah. Dan juga ada warna, wujud dan tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, bahkan lebih sempit daripada spektrum tampak. Dan juga ada bayangan, merupakan sebuah objek dengan tampilan samar. Ada yang ingin bertanya? Dari Kelompok 4. apa? Apanya? Itunya. Itu. Oh. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aca. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Dan asosiasi adalah kaitan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, sekianlah dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, karena waktu kita sudah sedikit, sudah mau habis, jadi untuk kelompok 3 dan kelompok 4 kita lanjut di minggu depan ya. Oke. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita nanti, Ibu bagikan lagi LKPD individu. Oke, buat nama kelasnya. Ibu kasih waktu 2 menit. Soal individu. Apa? Salah ya? Iya betul, itu soalnya. Nanti jawabannya buat yang di dalam kotak itu. Iya, di situ. Jawabannya buat di dalam kotak tuh. Nah, apa tadi pengertian penginderaan jauh? Ada yang belum dapat soalnya? Oh iya. Iya. Nah, jawabannya buat di dalam kotak yang kosong. Apa? Ya, silakan diisi. Dah, silakan dikumpul. Ya, dikumpul. Ayo, dikumpul. Iya, dikumpul aja. Ayo. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Apa tadi penginderaan jauh? Kemudian apa komponennya? Ayo, siapa yang bisa?
Siapa yang bisa? Ayo. Pengertian penginderaan jauh tadi apa? Ayo, berikan kesimpulannya. Apa? Penginderaan jauh. Analisis data. Ya, betul. Apalagi? Seni yang digunakan untuk mendapatkan informasi sebagai fenomena geosfer di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek di permukaan bumi tersebut. Ya, betul. Nah, penginderaan jauh itu merupakan ilmu atau seni untuk mendapatkan informasi tanpa kontak langsung. Nah, apa? Nah, kira-kira apa saja tadi alat yang digunakan untuk mengambil apa? Satelit, pesawat, balon udara, drone, ya bisa. Oke. Nah, kira-kira apa lagi? Apa saja tadi komponen dari penginderaan jauh? Sumber tenaga. Oke, berarti sudah paham ya dengan materi hari ini? Sudah. Nah, untuk materi minggu depan, yaitu kita mempelajari tentang SIG. Apa itu SIG? Sistem Informasi Geografis. Nah, nanti sampai di rumah jangan lupa baca bukunya tentang Sistem Informasi Geografis. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan barang-barangnya disiapkan dahulu, dimasukkan ke dalam tasnya. Iya, kumpulkan kitabnya. Bukunya dikumpulkan, buku paketnya. Oke, sudah? Sudah? Nah, silakan duduk dengan rapi. Ketua berdoa dan salam. Silakan Ketua. Siap, gerak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Thank you.